Anda pahami agar Anda jangan ngotot dulu gitu. Nih, bentar nih jawaban saya, perhatikan dulu. Ya, biar Anda paham. Nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Contohnya apa? Contohnya bentar, harus kasih bukti dulu kan sama bentar. Saya harus kasih bukti dulu bahwa kitab Anda diselewengkan kan, seperti yang dikata Al-Qur'an. Oke. Ini ya, ini salah satunya ya. Ini Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di dalam layar nih ya. Ini adalah Markus ya. Nih, gede Markus. Kita cari bab 16. Oke? Markus 16. Ya. Ada berapa Markus 16? Nih. Nah, ada berapa Markus 16? Ada 20. Padahal ya, yang aslinya cuma ada 8. Ya, aslinya cuma ada 8. Tiba-tiba di kitab Anda ada 20. Ini ya penyelewengan ya, penambahan dari kalian sehingga sesuai dikatakan Al-Quran bahwa kalian itu ya menyelewengkan kitab-kitab dan ajaran para nabi gitu. Firman siapa coba? Dari 9 sampai 20. Firman LAI gitu. Tuh buktinya kitab kalian diselewengkan. Mau lagi? Banyak. Ini saya tunjukkan cuma satu ya. Banyak masih penyelewengan di kitab Anda. Silakan Anda tanggapi. Cukup? Ya. Baik. Bukankah Al-Quran berperang dengan dirinya sendiri? Di satu sisi kalian harus beriman kepada Taurat dan Injil atau tidak? Tadi dikatakan diselewengkan. Nah, tadi dikatakan Pak Ustadz itu diselewengkan. Tapi di suatu sisi kalian diminta untuk beriman kepada kitab sebelum Quran dan Injil. Sebelum Al-Quran. Betul nggak perkataan saya ini? Nah, betul, tadi dikatakan diselewengkan. Nah, bagaimana kalian beriman kepada kitab yang sudah diselewengkan ini? Pertanyaan saya itu. Baik. Bagaimana Ya, caranya kalian beriman kepada kitab sudah diselewengkan? Bagaimana caranya? Baik, nih Bang, saya jawab ya, pakai dalil ya. Nih, ya. Ya. Pakai dalil. Anda di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oke? Dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah. Oke, ya. Habis itu di ayat 46-nya. Ya, di ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Oke, dalam Injil ya. Lalu bagaimana mengikuti Taurat dan Injil ini? Nih, ada
ada di ayat 48-nya. Ya, di ayat 48-nya kata Allah, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi cara mengikutinya ya sekali lagi yang telah difilter oleh Al-Quran. Tuh ya. Oke, makanya kata Allah seperti apa? Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah. Ya, kalau mau tahu Taurat yang asli petunjuknya, kata Allah, mau tahu Injil yang asli petunjuknya, ada di dalam Quran semua. Tuh, cara mengimaninya. Gimana cara mengimaninya? Dulu Tuhan semesta alam Bang ya, menurunkan kepada Nabi Musa 10 hukum Taurat. Ada di Quran semua. Dulu Nabi Isa menyampaikan sembahlah Allah, ada di Quran juga. Itulah Injil dan Taurat yang kami imani, yang pernah disampaikan Nabi Musa, ya, terus yang pernah disampaikan dengan Nabi Isa. Karena yang disampaikan Nabi Musa dan yang disampaikan Nabi Isa itu tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Sama